tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau ada menyertai tiap langkahku, Yesus. Terima kasih Engkau selalu ada, Engkau selalu ada bersamaku. Oh, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Engkau selalu ada di setiap jalan hidupku, dalam setiap keadaanku. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu, Yesus. Oh, haleluya. Ku bersyukur punya Bapa seperti-Mu. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku.
di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan dengan tema melayani Tuhan dengan tulus. Konsep melayani Tuhan dengan tulus berakar kuat dalam Perjanjian Lama yang menekankan pentingnya pengabdian dan integritas sejati dalam melayani Tuhan dan sesama. Prinsip ini terjalin di seluruh kitab suci, menyoroti perlunya hati yang murni dan niat yang jujur dalam semua tindakan pelayanan. Yang pertama, dalam Yosua 24 ayat 14, oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Seruan untuk melayani Tuhan dengan tulus terlihat jelas dalam Yosua, di mana Tuhan menasihati umatnya untuk menyembah Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Mazmur juga mencerminkan tema ini seperti yang terlihat dalam Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Di sini pemazmur mendorong pelayanan yang tidak hanya tulus tetapi juga penuh dengan sukacita, menunjukkan bahwa ketulusan sejati disertai dengan semangat yang rela dan gembira. Yang kedua, dalam Perjanjian Baru, seruan untuk melayani Tuhan dengan tulus juga dikembangkan lebih lanjut melalui ajaran Yesus. Yesus sendiri memberikan teladan utama pelayanan yang tulus. Karena ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Injil Matius 20 ayat 28. Kehidupan dan pelayanannya ditandai dengan kasih dan tulus
dan tampak pamrih. Menjadi teladan bagi kita semua orang percaya. Rasul Paulus juga menekankan bahwa pelayanan harus diberikan seperti kepada Tuhan dengan ketulusan hati. Kolose pasal 3 ayat 22 dan 23 berkata, "Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Ayat ini sangat jelas memperkuat bahwa pelayanan yang tulus dan akhirnya diarahkan kepada Allah melampaui otoritas dan pengakuan manusia. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, inti dari pelayanan yang tulus, Alkitab berkata, untuk melayani dengan tulus pada dasarnya adalah seruan untuk menyelaraskan hati seseorang dengan kehendak Tuhan. Hal itu membutuhkan transformasi batin yang menghasilkan tindakan lahiriah yang mencerminkan iman dan kasih yang sejati. Dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 berkata, Tuhan berfirman kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Ketulusan hati dalam pelayanan ditandai dengan kerendahan hati, tampak pamrih, dan keinginan untuk menghormati Allah di atas segala-galanya. Ini melibatkan melayani orang tanpa mencari keuntungan atau pengakuan pribadi, seperti yang dicontohkan oleh ajaran Yesus. Dalam Matius 6 ayat 1, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga." Haleluya. Yang keempat, melayani dengan tulus. Ini menuntut komitmen terhadap keaslian di semua bidang kehidupan, baik dalam hubungan pribadi, keterlibatan dengan gereja, ataupun usaha profesional. Orang percaya didorong untuk memeriksa motif mereka dan memastikan bahwa pelayanan mereka didorong oleh kasih kepada Allah dan sesama, bukan oleh kewajiban atau keinginan untuk mendapatkan persetujuan. Jadi jelas perintah Alkitab untuk melayani dengan tulus adalah panggilan yang mendalam untuk menghidupi iman seseorang dengan integritas dan pengabdian yang sepenuh hati. Ini adalah pengingat bahwa pelayanan sejati bukan hanya tentang tindakan, tetapi tentang kondisi hati di hadapan Tuhan. Melalui renungan pagi hari ini, kiranya boleh mengingatkan setiap kita
pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun berada, untuk tetap mengingat bahwa melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Karena Tuhan yang melihat hati, bukan melihat model penampilan lahiriah yang kita lihat. Tetapi Tuhan melihat hati. Kiranya melalui renungan pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua untuk dapat kita aplikasikan dalam setiap kehidupan hari-hari kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan berfirman, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua di pagi hari ini sampai selamanya. Di dalam nama Yesus, amin.